Mari lebih lagi Bapak Ibu Jemaat, kita naikkan syukur terbaik, sebab Yesus adalah sumber sukacita, sebab Yesus adalah sumber kemenangan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus, Jesus, Jesus. Yesus sukacitaku. Amin Jesus. Yesus kekuatanku. Dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari lebih lagi sama-sama kita katakan, Yesus sukacitaku, sebab Engkau kekuatan kami. Katakan Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Katakan ku agungkan. Yesus Tuhan kau rajakan. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Sehendak jemaat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama kita katakan ku agungkan. Ku agungkan. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi lebih dahsyat katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Beri sorak-sorai yang paling meriah. Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Kami siap memuji memeninggikan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, katakan Amin. haleluya. Siap bersuka kita bagi Tuhan. Hey. Come on. Sama-sama katakan. Kami Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Hey. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria,
yang berdahsyat Tuhan. Hanya Kau yang ditinggikan. Engkaulah Yesus pemenang. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you Lebih dahsyat. are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Segala pujian hanya bagi-Mu. Gloria. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang pertama. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik, kami mau bawa ke hadapan-Mu, biarlah menjadi pujian syukur yang terbaik hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan adalah Bapa-Ku, ku berdoa surga terbuka. Mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapa-Ku, ku berseru Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku, ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari bersama-sama kita naikkan dari awal, katakan Tuhan adalah Bapa-Ku, ku berdoa surga terbuka. Mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapa-Ku, ku berseru Tuhan dengarku. Dialah penolongku,
kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau Engkau selalu memberikan pertolongan kepada kami anak-anak-Mu. Kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, dan kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus Masya. Haleluya. Amin. Terima kasih tim PAW. Sesuai dengan tema di bulan Juli daripada Gereja YAS, kita temanya adalah ministry. Jadi di dalam tema tahunan adalah The Year of Healing and Restoration. Untuk di bulan Juli ini adalah ministry, untuk pelayanan. Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa pelayanan yang dimaksudkan adalah setiap daripada kita itu diberikan kesempatan, diberikan pilihan untuk kita melayani. Dan semua daripada kita masing-masing di dalam pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga lepas keluarga, di dalam komunitas maupun di dalam gereja, di dalam lingkungan, di dalam skop apapun, kita adalah diberi tugas, diberikan kewajiban untuk melayani. Jadi di dalam keluarga contohnya, suami istri saling melayani. Suami melayani istrinya, demikian juga istrinya melayani suaminya. Kalau sudah ada anak, orang tua melayani anaknya, anaknya juga melayani orang tuanya, jadi saling. Dan itu semua adalah apa yang sudah diberikan oleh Elohim melalui Yeshua HaMashiach atas kasih dan anugerahnya. Kita melayani. Jadi pelayanan atau ministry ini yang dimaksudkan bukan hanya kita di dalam gereja, bukan hanya skopnya itu hanya pelayanan yang dalam arti tanda petik di gereja sebagai usher, sebagai WL, singer, sebagai pemain musik, sebagai diaken, diakones. Bukan hanya itu. Itu sebetulnya setiap daripada kita masing-masing yang sudah ditebus, diselamatkan oleh kuasa penebusan Tuhan Yesus, itu wajib untuk melayani. Nah, next. Pelayanan itu dasarnya atau asalnya dari mana? Next. Di dalam firman Tuhan yang menjadi tema bulan Juli adalah di dalam 2 Korintus 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu berasal dari Elohim yang melalui Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mengaruniakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi tema ini, firman ini diberikan kepada kita di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 untuk kita mengerti bahwa ada dasar pelayanan. Dasar pelayanan itu, next. Yang pertama adalah firman yang di ayat yang ke-18 bahwa Elohim melalui Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya, dengan Tuhan Yesus, dan telah mengaruniakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, kalau kita itu sudah diperdamaikan dengan Tuhan Yesus, bahwa kita itu diberikan pelayanan pendamaian itu, bahwa melalui
kuasa penebusan Tuhan Yesus. Kita yang ayat yang ke-19, di dalam Kristus Elohim telah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka, dan Dia telah menugaskan kepada kami berita pendamaian itu. Di sini saya sampaikan bahwa kita yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan Yesus, kita diberikan pelayanan pendamaian, kita berkewajiban melayani, kita berkewajiban menyampaikan kebenaran Injil, di mana di dalam bahwa melalui kuasa penebusan Tuhan Yesus kita diselamatkan, itu kita sampaikan kabar baik bahwa setiap orang yang sudah ditebus itu berdamai. Karena sudah ditebus, sudah berdamai, kita wajib menjadi pendamai. Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-20, karena itu kami adalah duta-duta Kristus. Kita menjadi duta-duta Kristus, melayani kemanapun. Kalau di dunia bilang untuk memprospek satu bisnis 1 meter di samping Anda, di keliling Anda, itu wajib dijadikan target Anda di dalam bisnis, bisa menjadi teman, bisa menjadi rekan. Nah, di dalam pelayanan kita menjadi duta-duta Kristus. Kenapa? Sebab Elohim telah menasihati kami, kamu melalui kami, dan kami meminta demi Kristus, hendaklah kamu didamaikan dengan Elohim. Next. Di ayat yang ke-21, Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Kita pelayanan di mana-mana, di dalam keluarga, di dalam komsel, di dalam FB, di dalam setiap kita kelompok-kelompok fellowship, misalnya di lingkungan tempat tinggal kita, bahkan di dalam gereja, sesuai dengan firman Tuhan di ayat yang ke-21, kita ini menjadi kebenaran Elohim. Jadi kita menjadi contoh, kita menjadi pendamai, bukan menjadi orang yang malah mengadu domba. Next. Nah, bagaimana kita bisa melayani? Saya ambil dari next Mazmur 112. Demikian firman Tuhan yang di ayat 1 sampai dengan 3, yang pertama, yang poin pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang hormat akan Yahweh. Hormat akan Yahweh, yang sangat menyukai perintah-perintahnya. Keturunannya akan perkasa di bumi, generasi orang-orang benar akan diberkati. Kemakmuran dan kekayaan ada di dalam rumahnya, dan kebenarannya tetap selamanya. Jadi yang pertama adalah hormat dan taat. Kita menghormati Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan, dan kita juga tidak melanggar perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya di mana? Di dalam setiap firman Tuhan yang disampaikan itu adalah tuntunan, adalah bimbingan, adalah satu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, itu semua sudah lengkap. Ibaratnya SOP-nya sudah ada. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, setelah hormat dan taat adalah tulus hati. Firman-Nya ada di dalam Mazmur 112 yang keempat, bagi orang-orang tulus hati dari dalam kegelapan terbitlah terang, penuh rahmat, kasih sayang dan kebenaran. Kalau kita sudah taat, kita sudah hormat akan Yahweh, kita percaya pertolongannya, bahwa kita sudah ditebus sesuai dengan firman tadi, kita memiliki hati yang tulus. Setelah kita ini hormat, takut, kita hatinya tulus. Kenapa? Karena kalau kita hatinya tidak tulus, artinya itu bengkok, kita akan memiliki agenda-agenda yang tersembunyi. Di dalam pelayanan akan memiliki ya banyak hal. Jadi kita misalnya
di dalam kehidupan, di dalam rumah. Melayani, kalau suami istri hendaknya sudah menjadi satu, saling melayani. Nah, kepada anak, orang tua pasti mengasihi anaknya, anak pasti menyayangi orang tuanya. Nah, kalau kita di dalam lingkungan, di kepengurusan RT, RW, kelurahan, bahkan di pemerintahan, kalau kita ada di dalam satu komunitas tingkat RT, kita melayani dengan hati, dengan yang memiliki hati yang tulus, ketulusan hati itu, maka kita menjadi pembawa damai. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita ini tidak memiliki hati yang tulus, maka kita kalau bahasa gaulnya itu drama. Kita sebagai anak-anak Elohim yang sudah diberkati, sudah diberikan anugerah untuk menjadi pembawa damai, menjadi pendamai. Itu kita tidak perlu mengalami satu ketakutan. Next. Yang selanjutnya adalah kita hendaknya menjadi bijaksana. Firman-Nya, orang yang baik menunjukkan kemurahan dan memberikan pinjaman. Perkara-perkaranya akan disertai dengan keadilan. Sesungguhnya ia tidak akan tergoyahkan untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Jadi di ayat yang kelima yang terakhir itu, perkara-perkaranya akan disertai dengan keadilan. Kita hendaknya menjadi pembawa damai, membawa berita Injil bahwa kita sudah diperdamaikan. Kita menjadi bijaksana. Salah satu contoh misalnya di dalam pelayanan, di dalam gereja, ada pelayanan konseling, ada suami istri yang suaminya mengatakan ABC, yang istrinya mengatakan W sampai Z, maka ini tidak sambung. Kalau kita menghadapi sesuatu hal yang seperti itu, hendaklah kita bijaksana. Kenapa? Karena firman Tuhan ini sudah jelas mengajarkan kita bahwa kita memiliki keadilan, kita menjadi bijaksana. Jadi membawa damai ini mempersatukan suami istri yang sedang bermasalah. Kalau misalnya konseling ini seorang konselornya tidak bisa bijaksana, maka akan menjadikan memihak salah satu yang suami ataukah yang istri. Di dalam konseling misalnya remaja juga begitu, kita harus memiliki kebijaksanaan. Kita sudah diberikan bekal, sudah diberi pengetahuan, tinggal kita melaksanakan firman Tuhan bahwa kita menjadi bijaksana. Next, yang selanjutnya adalah kita tidak perlu takut dan kita tetap teguh. Firman Tuhan di dalam Mazmur 112 ayat 7 dan 8. Dia tidak akan merasa takut terhadap berita yang buruk. Hatinya tetap teguh dalam mempercayai Yahweh. Jadi hatinya tetap teguh dalam mempercayai Yahweh. Hatinya tetap, ia tidak akan menjadi takut sampai ia melihat musuh-musuhnya dikalahkan. Di sini mau saya sampaikan bahwa kalau kita itu kalau kita percaya akan Yahweh, bahwa Yahweh sudah memberikan pertolongannya, melindungi melalui kasih-Nya, kuasa penebusan Yesus Masias di kayu salib, kita percaya bahwa kita ini tidak perlu takut. Nah, kalau kita di dalam pelayanan, di dalam ministry, kita ambil contoh di dalam gereja YHS, setiap daripada kita itu tidak perlu mengalami kekhawatiran. Tuhan sudah memberikan talenta kepada setiap daripada masing-masing pribadi lepas pribadi berbeda-beda. Saya ambil contoh. Saya pernah sharing sama Bapak Gembala kita, Pastor Petrus, bahwa Pastor, kalau saya tukar posisi dengan contoh, mohon izin, dengan Pak Roni. Pak Roni bisa main gitar, Pak Roni bisa menyanyi. Saya mungkin menyanyi walaupun sumbang-sumbang bisa, tapi main gitar tidak bisa.
Tapi demikian sebaliknya, Pastor. Kalau saya suruh Pak Roni tiup shofar, mungkin hanya bisa tiupnya, tetapi tidak bisa bunyi. Jadi setiap daripada kita memiliki talenta masing-masing yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Enggak akan kita misalnya saya nggak bisa main gitar, disuruh main gitar ya saya pasti menolak. Demikian juga Bapa di surga, Elohim Yahweh pasti sudah menyiapkan kepada kita masing-masing punya talenta. Gereja ini bisa berjalan karena ada multimedia. Gereja ini berjalan karena ada tim musik. Gereja ini bisa berjalan karena ada WL singernya. Gereja ini berjalan karena ada diakon-diakonesnya. Bayangkan kalau Pastor Petrus sendirian, suruh main gitar sendiri, muji sendiri, nyembah sendiri, khotbah sendiri, WL sendiri, jadi diakon sendiri, jadi asir sendiri. Multimedianya bagaimana? Jadi perlu kita sadari bahwa semuanya ini sudah tertata. Kalau asisten Pastor Roni tadi pagi menyampaikan master plan-nya Tuhan Yesus sangat luar biasa. Ada amin? Jadi kita sudah di set up, masing-masing punya keahlian. Saya contohnya untuk membuat PowerPoint ini, saya sampaikan kepada putra kami, kau bisa bantuku? Bisa Pak. Papa kasih apa yang perlu dimasukkan, kasih. Jadi gambar ini jadinya bagaimana, backgroundnya bagaimana, warnanya apa, saya terima. Kenapa? Karena saya tidak bisa. Bukan saya tidak mau, saya nggak bisa untuk membuat PowerPoint ini bagaimana. Belajarnya mungkin sudah terlambat. Tetapi kalau yang istilahnya yang 25 ke bawah ini kan masih gencar-gencarnya di dalam IT, di dalam bagaimana caranya untuk membuat gambar ini dibuat apa. Nah itu semua adalah pelayanan. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tetap teguh. Kenapa? Karena Elohim Yahweh itu yang kita percayai sudah pasti melindungi. Jadi pelayanan di dalam gereja ini dimulai dari apa Bapak Ibu? Dari masing-masing kita di dalam keluarga. Marilah kita di dalam keluarga masing-masing, suami terhadap istri, istri terhadap suami, keluarga orang tua dengan anak-anak terhadap orang tua. Mungkin yang di ruangan ini ada beberapa yang sudah menjadi 3 generasi, jadi sudah naik pangkat satu lagi menjadi engkong, menjadi kakek, menjadi opung. Nah ini Ibu Gembala nyambung ini, opung, sudah menjadi opung, jadi sudah 3 generasi. Pelayanan di dalam keluarga, kalau sudah keluarga itu dipulihkan, maka yang dibawa ke dalam pelayanan gereja yang lebih besar adalah kasih Kristus. Kenapa? Kalau bagaimana kalau kita di dalam keluarga saja tidak bisa melayani, terus pelayanan di gereja, shalom, shalom, yang minggu lalu disampaikan sama Pastor Petrus. Bagaimana kita memberikan pelayanan excellent services, masing-masing daripada kita hendaklah punya hati untuk melayani. Kita percaya, kita bahwa dengan kita taat dan hormat, kita memiliki hati yang tulus, kita bijaksana, kita tidak perlu takut, maka kita akan bisa mendapatkannya, bisa melakukannya. Siang hari ini saya akan panggilkan satu keluarga yang sudah menjadi 3 generasi, yaitu sudah menjadi kakek, ada orang tuanya, ada sudah menjadi ada anaknya, ada cucunya. Jadi 3 generasi ini akan memberikan kesaksian pujian. Dan saya minta untuk seluruh tim PAW musik untuk naik ke atas mimbar ya. Terima kasih.
Jadi Bapak Ibu, kita dengan hal ini ada keempat itu, jadi kita hormat dan taat akan firman Tuhan, hormat dan taat kepada Yahweh, kita memiliki hati yang tulus karena kita ini sudah dikasihi oleh Kristus, dengan kita menjadi bijaksana, dengan kita tidak takut dan teguh karena firman Yahweh sendiri yang mengatakannya, maka kita akan memiliki hasil yang apa? Pelayanan kita itu akan diberkati. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam Yesus kita dijadikan pembawa damai dan menjadi kuat. Yeshua Mashiach bless you all. Bisa melayani Tuhan bersama keluarga itu anugerah, amin. Impian semua orang adalah
suami istri, bersama anak, bahkan bersama menantu, berada di dalam satu wadah, berada di dalam satu gereja, bersama-sama melayani, itu adalah anugerah. Karena banyak di luar sana hanya istrinya saja yang melayani, suaminya tidak mau ke gereja. Jangankan melayani, ibadah pun susah. Demikian sebaliknya, hanya suaminya yang melayani, istrinya tidak mau melayani, bahkan ibadah pun susah. Jadi pemulihan kesembuhan ministry atau pelayanan terjadi bagi keluarga Pak Lexi yang tadi pujian itu menjadi ungkapan isi hati mereka. Biarlah itu menjadi ungkapan isi hati kita, bahwa kita bersama keluarga kita melayani Tuhan. Penekanannya adalah hidup tanpa melayani Tuhan adalah hidup yang tidak ada artinya. Hidup tanpa melayani Tuhan adalah hidup yang tidak ada artinya. Itu sama dengan hidup tidak punya Tuhan. Kalau Yesus yang kita sembah saja dia datang untuk melayani kita. Sekarang gantian. Tugas Yesus di bumi sudah selesai, dia sudah di surga. Tapi melalui Roh Kudus, biarlah kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya percaya saudara hidup, saya hidup bukan suatu kebetulan. Tapi ada tugas dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Tadi ilustrasinya sangat mudah sekali dicerna. Seandainya saya sendiri yang melayani, apakah bisa? Bisa. Mungkin nilainya 5 atau 6. Tapi bersama tim itu nilainya bisa 100. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita adalah teamwork. Jadi saudara adalah tim bersama-sama untuk memajukan YHS. Yang dipermuliakan adalah Tuhan. Mari ajak keluarga saudara. Tidak usah jauh-jauh mengajak orang lain. Keluarga kita sendiri kita ajak bersama-sama. Ini kursi ini sudah penuh. Ditambah lagi sahabat kita, teman kita. Katakan amin. Untuk menjangkau orang lain itu urusan Tuhan, dibawa ke sini. Seperti Pak Gun, saya tidak bisa menjangkau Pak Gun. Tidak tahu tiba-tiba datang aja ke YS Jakarta, itu urusan Tuhan. Saya enggak ada urusan dengan Pak Gun. Saya enggak kenal dengan Pak Gunarto bersama keluarga. Tiba-tiba aja langsung masuk ke gereja. Itu kan anugerah. Tapi yang kita lakukan adalah melayani keluarga kita. Yang bisa kita lakukan, melayani sahabat kita. Ayo ke gereja untuk alami jamahan Tuhan. Bagi kami, Kaulah segalanya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, katakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu bagi Yesus. Dengan iman katakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
ada tugas dari surga. Sebab kami bukanlah pemilik bumi, tapi kami adalah warga surga. Selama kami di bumi, ada tugas yang luar biasa dari Sang Raja. Kami mau Tuhan selama hidup kami melayani Tuhan. Bahkan generasi selanjutnya akan mengenang bahwa selama kami hidup, hidup kami berguna dan menjadi dampak dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin.